Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya bahas PP kupas tuntas di sini. Dan untuk yang pemula-pemula, saya ingatkan kemarin saya mendapatkan surat ataupun komen yang mengatakan bahwa saya bertahun-tahun ikut Mas Bro. Faktanya yang terjadi di dalam diri saya katanya nggak cuan. Untuk pemula, jangan asal ngomong nggak cuan. Kalian mau investasi, sudah saya ingatkan siap risiko. Kalian mau investasi, pelajari investasi apa dulu. Ya, kripto itu penuh dengan risiko. Yang pemula-pemula dipelajari dengan detail. Ya, masa ikut saya bertahun-tahun nggak cuan? Itu orang yang ngibul. Kalau beli di pucuk iya. Mas Bro bahas PP. Marketnya tidak ada 4 triliun. Sayangku, 3,5 triliun. Rankingnya berapa? 130 top CMC. Kalau sekarang harga jatuh kayak gini di 0,05 pun, market capnya masih di atas 20 triliun. 3 triliun kalikan coba sampai 21 triliun, hampir berapa? 7 kali lipat. Yang masuk ikut saya ranking 130 top CMC, terlempar dari top CMC papan atas dulu 130 rankingnya, market capnya 3,5 triliun. Sekarang harga hancur begini pun masih cuan 7 kali lipat. Yang beli mobil ada, beli rumah ada, yang dapat miliaran ada. Itu saya mobil juga dari PP. Kok gak cuan? Masuknya telat, masuknya di pucuk. Jangankan PP, sayangku PP, BTC pun turun 50%. Yang beli di 2,1 miliar, sekarang harganya cuma 1 miliar sekian, rugi. Apalagi di PP yang masuk di pucuk. Itulah kripto, memang begitu. Indahnya kripto, asiknya kripto. Bisa beli di bawah, jual di atas. Money management harus kalian punya. Bagi orang pemula itu harus pakai money management. Ini bukan bisnis tanah global. Beli tanah kalian langsung jual, mana untung, jual nggak laku. Beli tanah supaya cuan gede, tunggu 10 tahun yang akan datang. Itu yang terjadi. Kalau kripto beli sekarang, seminggu lagi cuan bisa ratusan kali lipat, seminggu lagi habis bisa. Dipelajari. Ini kripto naik dan turun, bisa beli murah, bisa jual di atas. Salahnya di saat murah kayak gini saya ikut Mas Bro nggak cuan, rungkat bertahun-tahun, CL bubar pergi. Di saat murah kayak gini nggak beli, kabur. Tapi nanti di saat terbang tinggi, wow, masuk di atas. Itu namanya FOMO, salah besar. Ya, jangan takut ketinggalan kereta. Justru saat ini kondisi naik turun itu memang seninya begitu. Kalau nggak ada naik turun, anteng aja. Ya nggak ada orang cuan loh, nggak bisa bermain loh. Harga aja kita beli jengkol, beli pete aja udah dibeli, dibawa ke pasar induk di sana, belinya di sini sekian, di sana malah dibanting harga. Pas sampai di sana nggak taunya dari Banten, dari Sumatera, dari Bandung, tumblek hari ini beli harganya 1 kilo sekian 5.000, pas sampai di sana dibanting 3.000. Daripada busuk terpaksa dijual rugi. Itu kripto kan nggak busuk, masih ada koinnya, nominalnya saja yang turun. Kalau naik terus duitnya sopo. Makanya jangan asal komen yang nggak jelas, menandakan pemula atau masih bego. Ini kripto, apalagi PP, BTC aja bisa turun. Tapi kalian ingat PP dibahas dari ranking 130 sekarang menjadi di 50-an, itu udah cuan gede. Caranya bagaimana? Ketika turun kayak gini, money management dipakai. Beli yang di atas sangkut, tembak lagi di harga bawah. Kalau di atas masuknya 5 juta, di harga bawah tembak 15 juta. Begitu naik, nggak sampai ATH, sudah cuan besar, yang ngambil di bawah dengan modal yang gede. Itu harus memang begitu. Ini kripto. Tetap dia riset sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak. Ya ini kacau kalau orang ikut Mas Bro nggak cuan. Ini yang cuan banyak, yang nggak cuan belinya di pucuk. Doge, Shiba,
Dulu yang kaya raya dari Duki Shiba banyak, yang hancur memble dari Duki Shiba juga banyak. BTC yang cuan banyak kemarin masuk di bawah 1 miliar, bahkan 250 juta dijual di 2 miliar. Dia pemenangnya, cuan besar yang masuk di 2 miliar memble. Yang kalah lagi adu, di sini adu bukan adu tinju ya, bukan adu randa, adu tinju, adu kekuatan ketahanan finansial, adu ketahanan dompet kita, kesabaran kita. Yang masuk di BTC 2 miliar asal sabar di holding, mungkin ke depan setelah Clarity aset disahkan menjadi 10 miliar bisa saja ya, masuk 2 miliar jualnya di 10 miliar cuan. Ya nggak cuan apa? Kalian salah jual. Masuk 2 miliar, BTC di 1 miliar dijual. Salah siapa? Salah Mas Bro. Tanyakan sama rumput yang bergoyang. Kalau rumput itu menjawab, nggak bakalan. Ataupun tanya ke bulan. Salah siapa Mas Bro? Salah nggak? Tanyakan ke bulan. Bulan nggak akan jawab. Tanyakan rumput yang bergoyang, nggak akan jawab. Makanya dipelajari dengan detail. Ininya knowledge-nya dipakai. Yang namanya kripto naik turun. Anda jualan kalau nggak naik turun nggak akan cuan. Jualan harga standar saja, jualan pisang di sana sekian, dibawa ke Jakarta harganya sama, dibawa ke sana sama, harganya nggak naik turun. Bisa nggak kehidupan? Nggak berputar. Uang berputar, roda berputar, bumi berputar, matahari berputar, sholat pun berputar, orang pun berputar. Ya istri aja berputar kok. Istri berputar. Kalau yang istri tukang selingkuh, kalau istri nggak puas dengan suami satu, ya nggak puas dengan lele satu. Itu di situ. Ya, jadi kayak begitu. Kayak istri saya di Jakarta kan, emang enak. Sekarang jadi statusnya janda, anak 2, jable. Ya, bangga dari mana? Orang janda. Kalau duda bangga bisa dapat perawan. Duda itu bangga dapat perawan. Ya anak nggak punya, Mas Bro nggak punya anak, aman toh. Anak nggak punya, ya rumah mobil sendirian. Mau apa di sini, mau bawa janda 3 ke rumah ini aja orang nggak ada tetangga nggak tahu. Tapi saya bukan begitu, orangnya nggak capul gitu loh. Ya Mas Bro itu belum punya anak Mas Bro tuh. Yang mana perempuan, Mas Bro bisa beranak kan kagak. Makanya pelajari betul dalam dunia kripto ya. PP masih berada di top sales papan atas. Coba meme coin yang lain. Kemana? Bubar toh, hancur toh. Apalagi kalian masuk di PP, masih ada koinnya, masih tenggel di top CNC papan atas. Coba kalian yang masuk di atas kemarin koin beak, apakah nggak nangis dari ranking 30 top CMC bahkan 27, harganya 175.000, sekarang habis harganya. Apakah nggak menang PP? Makanya dipikir, coba masuk koin beat, nggak usah ngikutin saya. Masuk koin, wah lagi naik beat, dibeli, trot. Apa yang terjadi? Yang tadi komen ikut Mas Bro Rungkat itu, hancur kan? Itu, Baby Doge hancur kan? Ini kripto. Kalau yang nggak ingin rugi, beli tanah. Beli tanah nggak akan ada ruginya. Tapi jangan berharap 1 tahun sebulan ataupun 2 bulan cuan gede. Yang ada rugi. Jual tanah itu bisa rugi kalau jual cepat, kecuali sudah puluhan tahun ya, jual beli tanah puluhan tahun. Beli emas tuh, beli emas aja ada ruginya kok. Beli emas ada ruginya, pas beli mahal, pas dijual lagi murah rugi toh. Emas aja ada ruginya, apalagi kripto. Pelajari yang detail, kripto itu apa sih, investasi seperti apa sih, gitu loh. Jangan rugi. Yang rugi kucing tahu. Dulu sekarang kucing main cerot di pintu. Heran saya, ada kucing lewat, mobil kencingin cerot, kakinya diangkat satu, kemudian cerot, pelayarnya cerot ke mobil. Nanti lewat lagi di pintu, angkat lagi kakinya satu, cerot di pintu. Dan motor di luar, angkat lagi kakinya satu, cerot di motor. Itu fenomena sekarang. Kucing kok nggak mau kencing di, kalau dulu kan di debu ya di tanah terus di uruki ya. Sekarang enggak, kencingnya itu ngencingin, itu melecek manusia tuh manusia serakah tuh ya, dikencingin harta bendanya manusia sama kucing. Motor dikencingin, mobil dikencingin, pintu dikencingin, diledek sama kucing. Wah, tiba-tiba listrik, waktunya ngisi gitu ya. Jadi untuk pemula money management dipakai.
Saya beli kripto di harga 10.000. 10.000 ini. Kemudian dibanding harga 3.000, turun berapa? 30, turun 60%, umpamanya ya. Tembak harga di bawah, yang beli 10.000 itu dengan modal 10 juta, tembak di bawah 30 juta. Setengah ATH, nggak usah nunggu harga 10.000, yang sangkut di atas sudah ketutup mutlak money management. Kalau yang nggak mau money management, harus jangka panjang, long invest pada jangka panjang. PP belum selesai. PP 0,4, ATH-nya sekarang 0,05. ATH-nya 5 kali lipat, nggak sampai 500% sudah masuk ATH. Siba coba untuk masuk ATH berapa persen lagi kalau sekarang harganya 0, ya 1.300% Siba baru masuk ATH. Itu loh. Beda toh. PP secara fundamental masih terbaik, apalagi di ETF kan nanti. Ini kripto naik dan turun hal yang sudah biasa. Kalau nggak mau rugi, nggak mau naik turun, jangan bermain kripto. Yang orang jualan aja harus naik turun. Kalau nggak naik turun nggak bisa untuk dagang. Kita jualan jengkol, pete, pisang, harus naik turun, lagi turun kita beli. Di sana lagi mahal, dijual ke sana. Gitu loh, naik turun. Kalau nggak naik turun ya nggak cerot. Makanya pelajari betul. Yang tipe pemula yang nggak ngerti banget itu mau masuk grup, biar nanti saya di sini cekoki ilmunya. Ya, mental harus kuat, harus siap resiko, siap cuan, siap memble. Nggak grup saya, nggak studi grup saya, kan banyak grup-grup yang lain. Kan banyak masuk, dipelajari, ditanyakan di sana kripto itu gimana sih, gimana. Jangan ngomong sangkut-sangkut saja, semua sangkut. Naik turun hal yang biasa. Beli mobil aja 200 juta, kalau dijual paling sekarang 150 juta, ada ruginya. Itu padahal mobil, bukan kripto. Apalagi kripto harus dipahami ya. Jadi naik turun saham, dipahami saham naik turun. Ada nggak yang beli saham naik terus? Ada, naik turun. Naik mobil juga naik turun. Naik raja gimana? Naik turun. Iya. Itu loh. Aja saya heran tuh, mantan istri saya tuh kok itu nyeselnya minta ampun tuh, mutusin Mas Bro tuh. Nyesel, uang perceraian pernah dibatalkan kok. Tapi kan saya nggak tahu, dia nggak komunikasi, salah sendiri, saya udah nikah. Coba kayak apa? Batal itu nyesel. Pertama seneng ya, jadi yang jelas kan, pokoknya rungkat kalau gitu. Saya udah ketemu beliau tadi, semalam ngobrol-ngobrol. Ya ada sesuatu yang besar nanti PP ke depan. Ada kan sesuatu yang besar, kalian tinggal percaya atau enggak ya. Demand sudah masuk lagi. Sekarang BTCD nya juga masih di atas, belum sampai 50 ya. BTC nya baru terjun dulu, baru nanti akan coin season. BTC nya juga masih di atas. Clarity Aset di tanggal 2 di bulan Juli. Yang jelas Selat Hormuz akan peluang besar dibuka secara total. Ini kan baru pembukaan awal total. Kemudian perang betul-betul usai, AS, pemilu, banyak hal positif ke depan. Kadang di bawah, kadang di atas, roda berputar. Kalau nggak berputar, kalau nggak ada di bawah, nggak di atas, nggak jalan. Kripto pun begitu, harus di atas, ada di bawah. Kalau nggak di atas, nggak di bawah, nggak jalan. Contohnya mobil, ban mobil di atas saja, mana bisa jalan? Iya toh, harus di bawah dan di atas berputar. Rodanya berputar tuh, roda mobil tuh baru jalan ngeng gitu ya. Randa aja Mas Bro pernah nyoba aja begitu, berputar. Kalau nggak berputar itu nggak masuk tuh barang tuh. Kalau nggak berputar nggak masuk, diputar-putar dulu, tusuk kering sedap kering kayak batar-bat gitu, truk begitu berputar. Nggak percaya kalian ya. Kalau saya sih sekarang udah santai aja, mau bini lagu apa, kayak mantan lagu apa, peduli setan. Sekarang udah kehidupan udah berbeda. Saya juga kehidupannya udah berbeda. Ini tidur nanti habis subuh, malam penuh kegiatan yang positif. Malam itu keringatan mencari pahala, bukan mencari yang lain-lain ya. Macam-macam kegiatan ya. Dari persilatan sendiri saya kadang belum ada meditasi. Meditasi itu umum ya, kalau di secara umum yoga kali.
Kalau kita kan sambil perampasan, belum didominasi dengan jikir, wah top lagi ya. Dan video saya kan positif, nggak ada yang coret-coret, nggak ada yang ini. Jadi setelah sekian lama itu saya jadi tahu, oh ini ternyata pertama kenal itu kan masih manis-manis, indah-indah, mantep-mantep toh. Becek ke titik olo ketoro, bangke disembunyikan kayak apapun akan tercium, lama-lama tercium, kelihatan, oh ternyata mantan saya yang kedua, wah udah gini-gini, muncul sebuah kebongkar semua gitu loh, rusak ternyata gitu kawan. Jadi kayak gitu, makanya yang komennya begini gini di kripto masih rusak, belum punya bekal yang kuat. Kalau kita mau berperang, senjatanya yang canggih dulu, yang ampuh dulu, supaya nggak terjerumus kena ranjau gitu. Senjatanya ini dulu, masuk pun bertahap, jual bertahap. Yang cuan di BTC banyak yang masuk 250 juta sampai 2 miliar kok. Yang cuan BTC pas bear market 3 jutaan ya, malah nggak ada 28 ya. Kemarin 22 juta BNB, coba. Ya kan, 11 juta ETH menjadi 70 juta lebih kemarin. Nggak cuan bagaimana? Ada kripto itu, ini winter akan usai ketika musim panas. Dengar gitu, ini kripto winter. Subway, ada kripto bear, lagi ngebear, datang bulan, ya nggak bisa cerot datang bulan. Ada lagi fase bull. Pelajari tahu, ikut Mas Bro, bertahun-tahun nggak cuan, kampret nggak cuan di mana. Itu ya. Ya kalau masuknya di tahun 2024, kita pada jualan yang udah masuk tahun 2023, tahun 2024 jualan kok. Dia masuk 24, 25, 26. Wah, 2 tahun ikut Mas Bro nggak cuan, benar nggak cuan. Sama saya juga lagi nggak cuan. 2 tahun ini nggak ada orang cuan, rungkat. Itu begitu. Tapi bukan berarti ikut saya hancur semua. Yang ikut dari awal ya enggak dong. Sekarang aja harga turun masih cuan banyak. Oke ya, paham, untuk pemula-pemula harus ngerti. Harus belajar, jangan tanggung-tanggung. Ibarat kita orang muslim ini, sholat, apa makna dari sholat? Sudah sholat masih nyolong. Sudah sholat masih posting pornografi umpamanya. Sudah berkerudung, kerudungnya dilepas, peluk-pelukan umpamanya. Itu kan bukan namanya mengkaji. Arti daripada sholat itu tidak dikaji. Katanya sholat mencegah perbuatan keji. Ya kok bisa masih berlaku keji? Artinya hanya sholatnya sholat ngambiang. Ngambiang tahu nggak? Tidak ke dalam hati. Mana bisa masuk surga? Surga aja syaratnya ada 4 syariat, hakikat, toreat, makrifat. Apa yang disebut? Baru belum makrifat, baru hakikat ya. Hakikat itu gini. Mas Bro punya uang 10.000 akan untuk beli beras. Tiba-tiba ada orang susah banget, teman tak saudara. Mas Bro, kenapa saya nggak bisa makan Mas Bro? Semalam kecolongan, dicuri siapa? Martini, dicuri. Apa yang dicuri? Kambing. Pokoknya hartanya benda lah, nggak ada duit ya. Sawang 10.000 ini gimana caranya? Harus ikhlas berikan dia. Itu baru sudah hakikat. Mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Walaupun saya nanti nggak makan, tapi Allah akan memberikan, pasti akan memberikan makan. Ya benar, nggak percaya. Makanya tadi WA-WA ke saya, Mas Bro banyak ujian, Allah akan ada rencana lain untuk Mas Bro. Ya saya rasakan itu. Saya merasakan, sudah mulai merasakan. Kalau saya nggak ditinggal istri, saya akan terjerumus ke neraka. Kenapa? Menomorduakan ibadah. Pertama cari duit untuk mencukupi istri. Cari duit untuk ngirim mertua lebaran. Cari duit untuk jalan-jalan. Nomor 2 ibadah. Terjerumus ke neraka. Contohnya apa? Kemarin setelah saat-saat awal-awal ditinggal istri, curhatnya nggak sama Allah. Allah cemburu. Sama temen, sama YouTube, sama orang tua, nggak ada artinya.
bubar kalau begitu, curhat sama yang di atas, usoli, ya, kikir, ditambah perbaiki diri, kolbu terbuka. Oh, ini arti hidup sesungguhnya, saat ditinggalkan dua tapi membuka kolbu, ibadah lebih baik, nanti dapat istri yang lebih cantik, yang solehah umpamanya, yang benar-benar, dan menerima apa yang terjadi. Saya nggak menggebu-gebu lagi cari duit, tapi ibadah yang tekun, istrinya ada, cakep, rezeki akan datang sendiri, ngintil. Rezeki datang, ibadah jalan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bau wangi masuk surga. Kalau saya ikuti, nggak ditinggal istri, mungkin saya akan menjadi budak kebutuhan mereka. Itu loh, kebutuhan yang muntang muanting, siang jadi malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ini ketemu hikmahnya semua, gitu. Ketemu hikmahnya semua, saya jadi ngerti. Oh, ternyata saya dapat ini istri gila, ini begini, ini begini. Ujian bukan berarti kita udah punya anak itu jodoh, bukan. Jodoh itu adalah yang akan menemani kita dunia akhirat, itulah jodoh. Tuh, panjang lebar pakai ini ya, untuk ceramain kalian ini yang nggak ngerti. Belajarlah untuk di kripto. Yang bener kripto apa sih? Sabar diuji, masuk saat bear market, jangan lagi PP to the moon, 1000%, 1000% naiknya, 1500%, 4000 diborong sama Well Turki pada waktu itu naik 0,43. Kalian masuk terjungkal, orang yang masuk duluan akan TP. Tunggulah, sabar. Kondisi kayak gini, kabur, ngeput, gak cuan, masuk. Ini masuk 02 gunting. Mungkin itu aja, udah panjang lebar, tetap diori saya sendiri. Ucapan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah, yang positifnya diambil. Mudah-mudahan untuk inspirasi kalian yang pemula-pemula biar ngerti ini adalah bukan bisnis tanah. Ini kripto, sama dengan saham, naik turun udah pasti. Ya, tetap diresek sendiri, omongan saja jangan ditelan mentah-mentah. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, bukan singgung sana sini atau mantan atau apa. Semua untuk pelajaran kalian, barangkali nonton ngerti, tahu bagaimana hidup yang sesungguhnya. Di sini nggak ada yang kekal dunia fana. Kita akan kembali ke sana. Hati-hati. Ya, usia sudah tua, sudah punya anak, sudah jadi duda, sudah jadi janda, hidupnya lebih harus hati-hati. Artinya kita sudah setengah usia, tinggal nunggu isdet doa. Makanya jangan macam-macam. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.